Di abad ke-21, dunia sudah semakin canggih. Teknologi sudah bertebaran di mana-mana, dari pekerjaan sampai membantu kegiatan kita sehari-hari. Semuanya saling berkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Tapi tahukah kamu bahwa dulu internet hanya digunakan untuk komunikasi di pusat militer Amerika Serikat? Lalu bagaimana awal mula munculnya internet? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Selviadina dengan NIM 1257050062, mahasiswi jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana awal perjalanan internet yang menjadi penghubung antara kita dengan seluruh dunia. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA ingin menciptakan sebuah sistem komunikasi yang dapat bertahan bahkan jika sebagian jaringan hancur akibat serangan nuklir. Proyek ini kemudian dikenal sebagai ARPANET. Pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 universitas besar di Amerika Serikat, yaitu UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Pesan pertama yang dikirim melalui ARPANET adalah kata login, meskipun hanya 2 huruf LO yang berhasil terkirim sebelum sistem mengalami crash. Menurut sumber lain, pada awal tahun 1970-an, protokol TCP or IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol dikenalkan kepada dunia oleh Fenton Cerf dan Bob Kahn. Lalu diresmikan oleh ARPANET pada tahun 1983 sebagai standar protokol untuk semua jaringan militer. Selain itu, pada tahun yang sama, Domain Name System atau DNS diperkenalkan oleh Paul Mockapetris. DNS memungkinkan pengguna internet untuk mengakses situs web menggunakan nama domain seperti google.com, alih-alih harus mengingat deretan angka alamat IP. Tahun 1990-an menjadi dekade yang paling penting dalam sejarah internet. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau Triple W, sebuah sistem yang memungkinkan informasi diakses melalui hyperlink. Triple W menjadi revolusi besar karena membuat internet tidak hanya digunakan oleh kalangan akademis dan militer, tetapi juga oleh masyarakat umum. Di sini kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dari World Wide Web atau Triple W atau yang sekarang lebih sering disebut sebagai web. Web 1.0 pada tahun 1989 sampai tahun 2005. Web 1.0 biasa disebut juga dengan web statis yang merupakan internet pertama dan paling canggih pada tahun 1990-an. Walaupun pada saat itu web 1.0 hanya bisa menawarkan akses informasi terbatas dengan sedikit pengguna atau bahkan tanpa pengguna. Pada saat itu, Web 1.0 tidak memiliki algoritma yang bisa menyaring halaman internet sehingga pengguna sulit menemukan informasi yang relevan. Web 2.0 pada tahun 2005 sampai saat ini. Pada Web 2.0, internet menjadi jauh lebih interaktif dibandingkan Web 1.0. Web 2.0 atau web sosial memiliki JavaScript, HTML, CSS, dan lainnya yang membuat beberapa perusahaan bisa membangun platform web yang lebih interaktif seperti Facebook, Wikipedia, YouTube, dan lainnya. Dalam perkembangan Web 2.0 membuka jalan bagi jaringan sosial dan produksi konten buatan pengguna internet. Hal ini dikarenakan pada masa Web 2.0 membuat data menjadi bisa didistribusikan dan dibagikan antara berbagai platform dan aplikasi. Selanjutnya ada Web 3.0, itu pada saat ini. Web 3.0 atau Web 3 merupakan generasi terbaru dari World Wide Web.
yang mengandalkan machine learning, artificial intelligence, dan blockchain. Istilah ini dibuat oleh Gavin Wood, salah satu pendiri Ethereum. Berbeda dengan Web 2.0 yang hanya menampilkan informasi bersifat statistik saja, sedangkan Web 3.0 akan memberi pengguna lebih banyak kendali atas data online mereka. Pada dasarnya, Web 3.0 ini mengadopsi teknologi blockchain, machine learning, dan artificial intelligence. Dengan demikian, Web 3.0 dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan cepat melalui penggunaan AI dan ML tingkat lanjut. Artinya, algoritma pengembangan pencarian pada analitis big data akan semakin cerdas. Hal ini memungkinkan mesin dapat secara intuitif memahami dan merekomendasikan konten. Selanjutnya, ada Web 4.0. Mulai memasuki Web 4.0 adalah generasi internet yang ditandai dengan integrasi penuh antara dunia digital dan dunia nyata. Didukung kecerdasan buatan, machine learning, IoT atau Internet of Things, dan teknologi komunikasi canggih. Perbedaan utama dari Web 3.0 dan Web 4.0 adalah Web 3.0 fokus pada desentralisasi data, kepemilikan pengguna, dan internet semantik atau pemahaman mesin menggunakan teknologi seperti blockchain dan AI untuk pengalaman lebih cerdas. Sementara Web 4.0 melangkah lebih jauh dengan integrasi total antara dunia digital dan fisik. IoT, AI tindak lanjut, menjadi simbiosis di mana web bisa berpikir dan bertindak proaktif untuk pengguna, bahkan tanpa perintah eksplisit, menciptakan ekosistem yang benar-benar personal dan otonom. Fondasi teknologi yang mendukung internet masa kini telah berkembang jauh melampaui jaringan kabel sederhana. Infrastruktur modern menggabungkan berbagai teknologi canggih untuk mendukung miliaran perangkat dan pengguna secara simultan. Infrastruktur internet modern terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama ada data center, yaitu tempat penyimpanan dan mengelola server yang menjalankan aplikasi, website, cloud storage, dan layanan digital. Data center modern menggunakan pendinginan khusus dan koneksi super cepat. Selanjutnya ada jaringan serat optik. Serat optik adalah tulang punggung internet. Kabel ini dapat mengirim data menggunakan cahaya, sehingga kecepatannya tinggi dan latensinya rendah. Jaringan serat optik menghubungkan negara, benua, hingga rumah pengguna. Selanjutnya ada kabel laut. Lebih dari 90% komunikasi global melewati kabel laut. Kabel ini menghubungkan internet antar negara dan benua, memastikan konektivitas global. Selanjutnya ada infrastruktur nirkabel seperti 4G, 5G, Wi-Fi, dan satelit low Earth orbit atau LEO seperti Starlink. Teknologi ini memungkinkan akses internet tanpa kabel dengan jangkauan lebih luas. Terakhir ada cloud computing. Layanan cloud menyediakan komputasi, penyimpanan, dan jaringan secara online. Banyak layanan modern seperti Google, Netflix, Instagram, dan AI bergantung pada cloud. Perkembangan internet yang pesat tidak lepas dari berbagai tantangan signifikan yang harus dihadapi. Isu-isu ini mempengaruhi keamanan, aksesibilitas, dan kualitas informasi di era digital. Perkembangan internet yang cepat juga membawa beberapa tantangan besar, seperti keamanan cyber. Serangan cyber seperti phishing, malware, ransomware, dan pencurian data semakin meningkat. Perlu teknologi enkripsi dan keamanan yang kuat. Lalu ada privasi data. Banyak platform mengumpulkan data pengguna seperti lokasi, preferensi, menjadikan pengguna sulit mengontrol bagaimana data mereka digunakan. Selanjutnya ada ketimpangan akses. Tidak semua daerah mendapatkan internet secara cepat dan stabil.
negara berkembang dan daerah terpencil sering tertinggal. Lalu ada overload infrastruktur. Pertumbuhan layanan streaming gaming dan AI membuat trafik internet meningkat pesat, menuntut kapasitas jaringan yang lebih besar. Selanjutnya ada etika teknologi. Isu seperti deepfake, disinformasi, bias algoritma, dan penyalahgunaan AI semakin mengkhawatirkan. Semua perubahan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penting. Kemana arah internet akan berkembang? Untuk menjawabnya, mari kita lihat beberapa prediksi masa depan internet. Pertama, ada artificial intelligence. AI akan semakin terintegrasi ke kehidupan sehari-hari. Asisten cerdas yang lebih natural, personalisasi otomatis di layanan digital, AI dalam kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Internet akan menjadi lebih pintar, bukan hanya cepat. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Semua perangkat akan saling terhubung. Ada smart home seperti lampu, AC, keamanan, ada smart city, transportasi, CCTV, sensor banjir, dan smart industri, yaitu otomatisasi pabrik. Internet akan bergerak dari sekadar komunikasi manusia ke manusia menjadi komunikasi mesin ke mesin. Selanjutnya ada Metaverse atau AR atau VR. Interaksi digital akan bergeser dari layar datar ke dunia virtual. Meeting kantor dalam ruang virtual 3D, belanja online dengan AR, pendidikan yang lebih interaktif dan imersif. Metaverse menggabungkan dunia nyata dan virtual secara lebih natural. Yang terakhir ada quantum internet. Teknologi masa depan berbasis prinsip mekanika kuantum. Transfer data hampir tidak bisa diretas. Kecepatan komunikasi super tinggi sangat penting untuk riset dan komputasi kuantum. Meskipun masih dalam tahap riset, tapi potensinya akan sangat besar. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa internet terus berkembang, membentuk cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Perkembangan internet tidak hanya ditopang oleh infrastruktur yang kuat, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi. Namun, peluang dan inovasi di masa depan tetap terbuka luas. Sampai jumpa di masa depan, tempat di mana teknologi terus membuka kemungkinan tanpa batas. Terima kasih.